domba Allah tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang hari dan malam hari, sehingga apa? Firman Tuhan berkata bahwa setiap anak-anak Tuhan yang merenungkan firman-Nya siang hari dan malam hari itu, ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia akan mengalirkan air-air, ya, mengalirkan, dia akan berbuah lebat, dan buahnya itu akan berlipat kali ganda, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya anak-anak Tuhan jikalau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan dia akan bersinar, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, ya, dan tidak layu daunnya, ya. Artinya apa? Anak-anak Tuhan itu akan segar, ya. Orang lihat akan mukanya bersinar, berseri-seri, bersemangat, bersukacita. Karena apa? Ada roh Tuhan di dalam hidupnya, ada roh Allah di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga digambarkan pemazmur, ya, pemazmur menggambarkan bahwa anak-anak Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi daunnya tidak akan layu, dia akan tetap berbuah, daunnya akan segar, hijau, dan dia akan berbuah setiap pada musimnya, ya, berbuah lebat. Ya, itulah gambaran daripada anak-anak Tuhan. Bersukacitalah kita senantiasa, bersukacitalah. Itu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bergembiralah, bersukacitalah, walaupun dunia ini di dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, untuk kita bersukacita, untuk kita berbahagia, untuk kita mendapatkan hal-hal yang indah, ya. Tetapi firman Tuhan, roh Tuhan berkata kepada saya pribadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan di dalam dosa, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam kuasa Tuhan. Jangan kita anak-anak Tuhan, umat manusia, kita bersukacita di dalam dosa, ya. Yang kita senang melakukan dosa, senang melakukan najis, senang melakukan perselingkuhan, sedang melakukan kenajisan. Memang enak, mungkin enak, ya, secara dunia nyata itu makanan yang diambil diam-diam, tidak ada orang yang tahu, itu mungkin lebih nikmat daripada makanan yang dimakan secara terang-terangan, ya. Tetapi di balik makanan yang nikmat diambil secara diam-diam dan tersembunyi, itu mengandung maut, ya. Ada upah kekekalan yang akan kita terima, ya, yaitu maut dan kebinasaan. Karena upah dosa itu adalah maut, ya, kebinasaan. Jangan hidup kita ini berakhir di neraka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Tuhan Allah itu akan sangat bersedih hatinya bila melihat anak-anak Tuhan, anak-anak manusia ciptaannya itu, ya, seluruh umat manusia, ya. Saya berkata ini di seluruh umat manusia, ya. Saya masuk ini, saya berkata ini, saya tidak pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang suku bangsa, merah, putih, hitam mata, semua sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang Tuhan nilai itu bukan agama. Yang Tuhan nilai itu adalah hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan berlandaskan agama. Agama tidak membawa keselamatan kepada kita, ya. Agama tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, Nabi Isa anak Maryam. Dialah yang memegang kunci neraka, dialah yang memegang kunci surga, dan dialah Allah yang hidup, Allah yang maha kudus, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita ini. Dialah yang maha pencipta, ya, Allah yang telah ada bersemayam di kerajaan surga. Dia turun ke dunia untuk melakukan penebusan, ya, penebusan yang sangat mahal harganya, ya, anugerah yang sangat mahal, yang sangat indah, ya. Kita jangan menganggap anugerah itu gratisan, ya, dan murah. Jangan, itu sangat mahal penebusannya, dan kita hanya menerima itu secara gratis. Inilah kita manusia, ya, yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Kita menerima itu gratis, ya. Tuhan memberikan kepada kita gratis. Karena apa? Karena jikalau kita ingin naik ke surga, masuk ke dalam kerajaan surga itu, kita tidak akan bisa menembus dengan usaha kita manusia. Kita tidak akan mampu, Bapak Ibu. Sungguh kita pun tidak akan mampu, termasuk saya. Saya tidak akan mampu bisa menembus kerajaan surga itu dengan usaha saya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berpikir, ya, dengan logika kita, pikiran kita dan hati kita setiap saat kita ini melakukan dosa, Bapak Ibu. Jangan dipikir dosa itu melalui perbuatan kita, itu sudah dibuahi melalui pikiran kita, hati kita, semua itu berbuah, ya, dan melahirkan suatu perbuatan dosa yang kita akan lakukan. Pikiran kita saja setiap saat, setiap detik ini diintimidasi oleh setan, iblis. Iblis itu mempengaruhi terus pikiran kita untuk melakukan dosa. Jadi apapun yang kita pikirkan yang sudah meleset daripada Allah, program Allah, rencana-rencana indah Allah, itu dosa di hadapan Tuhan, dosa di hadapan Allah yang maha kudus. Kita tidak akan mampu manusia ini. Kita akan menggapai surga itu dengan kekuatan kita, tanpa ada tangan yang maha kudus, yang maha kuasa itu menjangkau kita, ya, menarik kita dari pasar dosa ini, menarik kita dari dunia ini yang penuh dengan dosa. Karena apa? Dunia ini telah dikuasai oleh setan, iblis, ya, Lucifer, dan harus ada tangan yang cukup kuat yang menekan kuasa Lucifer ini, yang cukup kuat untuk mengambil manusia itu dari kegelapan, dari dosa ini, ya. Dengan apa? Hanya Allah sendiri yang bisa menekan, menghancurkan kuasa Lucifer ini.
ya, dengan kuasa Allah itu sendiri. Dan Tuhan Allah, inisiatif Tuhan Allah datang ke dalam dunia ini dari kerajaan surganya, dia turun menjelma menjadi manusia, berinkarnasi melalui pribadi Yesus Kristus. Namanya itu nama yang kudus, ya. Coba nama itu kita tes di dalam orang yang kerasukan. Kita usir setan itu memakai nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman kita, maka setan itu akan lari terbirit-birit dan dia akan berteriak, panas, 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 ampun, 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 saya tidak mau diikat di neraka, panas, panas, panas. Nah, itu yang saya alami. Jikalau saya melakukan pelayanan saya di dalam mengusir setan, saya hanya memakai nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kudus, dan setan itu akan lari, ya. Mau setan apa, mau setan Lucifer, setan apa, itu akan lari dan menjerit, minta ampun, panas, jangan saya dibakar. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus berpegang teguh kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus memelihara perintah itu di dalam kehidupan kita. Firman itu, jadikan firman itu hidup di dalam hidup kita dan di dalam hati kita, sehingga apa? Kita akan berbuah lebat, kita akan menjadi bintang di hati Allah, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar. Bukan saja bersinar di hadapan Tuhan, tetapi bersinar di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kesaksian saya ini dapat menguatkan kita, dapat menghiburkan kita, dapat memberikan kekuatan baru, semangat baru. Kita harus bersemangat, ya. Semangat di dalam Tuhan, bersukacitalah, bersemangatlah di dalam Tuhan, dan jalani hidupmu dengan senyuman. Jangan lupa smile, senyuman. Jangan muka kita seperti pepaya atau semangka, tetapi kita tetap tersenyum dengan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada nafas kehidupan yang boleh kita hirup. Kita bersukacita untuk satu tarikan nafas itu yang kita hirup. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Kita menyambut hari-hari kita dengan penuh sukacita dan bersemangat. Dan sukacita, semangat kita, kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh dunia ini, oleh keadaan apapun di sekeliling kita, oleh apapun itu juga. Karena sukacita kita itu adalah sukacita yang abadi, yang kekal di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Haleluya. Amin.